Halo semuanya, kembali lagi dengan Fatias YouTube channel. Di sini aku punya tugas nih literasi digital mengenai wawancara generasi Z 2 orang. Dan aku juga udah mewawancarai 2 orang itu mengenai kemampuan mereka dalam berliterasi digital. Jadi kalian penasaran gak sih sama pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari mereka yang tentunya ternyata mereka tuh udah punya skill di literasi digital loh. Jadi kayak mereka tuh udah ngerti gitu sama pelajaran literasi digital. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita langsung aja nih, let's go. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang distribusi informasi? Coba dong jelasin dikit tentang pengetahuan kamu mengenai distribusi informasi. Kalau buat aku sih kayak pendistribusi informasi itu kurang lebih kayak yang membagikan informasi yang kita dapat atau yang kita punya ke orang lain. Bisa lewat media sosial atau secara langsung juga bisa. Yang penting pesannya tuh tersampaikan gitu ke orang. Menurut aku ya, kalau distribusi itu kan artinya penyaluran ya. Kalau distribusi informasi, mungkin penyampaian informasi dari kita, dari menyampaikan informasinya ke orang yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, gimana sih cara kamu mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Coba dong jelasin dikit mengenai pengalaman kamu dengan cara-cara itu. Kalau melalui media sosial tuh banyak sih ya. Kalau pengalaman aku sih kebanyakan tuh dari WA ya, biasanya WhatsApp gitu. Atau kayak ini ada broadcast gitu kan. Dari WhatsApp atau lain juga bisa, atau Instagram juga bisa. Jadi mungkin dari informasi dari Instagram terus kita share ke media sosial yang lain itu bisa. Itu kan berupa gambar tapi ada teksnya juga kan. Atau Twitter aku juga sering sih kali itu. Kalau aku sih, kalau dari media sosial biasanya dengan membuat snapgram musik, kayak misalkan info kalau di media sosial tuh info umum kayak seperti adanya vaksin di IPB, webinar dari fakultas lain, terus kita pengen share ke fakultas yang lainnya. Yang ketiga, gimana sih cara kamu mendistribusikan informasi melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp ataupun Line? Coba dong jelasin dikit tentang pengalaman kamu. Artikel juga bisa kan kayak di-share ke WhatsApp gitu. Biasanya kalau broadcast tuh lebih kayak ada cara kerja kayak formal gitu, kayak kalau dari aku kayak organisasi gitu, atau ada tentang kayak perkuliahan gitu kan, informasinya biasanya dari broadcast. Cuma kalau artikel tuh ya kayak apa ya, maksudnya kayak yang kita dapat gitu, kayak kita cari-cari ada artikel nih, ada informasi mungkin penting gitu, ya udah bisa. Aplikasi percakapan chatting kan ya, jadi kayak lebih ke caption sih, jadi kayak lebih tertata aja. Yang keempat, gimana sih cara kamu mendistribusikan informasi berupa gambar media sosial? Coba dong jelasin dikit mengenai pengalaman kamu tentang pendistribusian informasi berupa gambar melalui media sosial, entah itu Instagram ataupun TikTok dan lain-lain. Biasanya tuh kalau aku kadang kalau misalnya dari ini pengalaman aku nih kayak dari WhatsApp itu ada orang misalnya tuh dari grup kita dia ngirimin, jadi biasanya dari orang sih kebanyakan, jadi orang ngirimin gambar terus aku diteruskan di share ulang ke yang lain. Kalau aku tuh kalau di media sosial biasanya kan benar di Snapgram, cuman mungkin kalau dari gambarnya itu biasanya lebih ke desainnya ya. Desainnya tuh lebih didesain lebih menarik gitu, jadi kayak menarik untuk dibaca sama orang-orang yang kita sampaikan. Jadi yang kelima, gimana sih cara kamu mendistribusikan informasi berupa gambar melalui aplikasi percakapan? Apakah gambar tersebut akan sama dengan penyebaran informasi yang ada di media sosial yang kamu pernah share ataupun berbeda? Coba dong jelasin dikit mengenai pengalaman kamu tentang hal tersebut. Iya, biasanya kayak poster gitu. Jadi kalau ini kan aku pengalaman aku aja, karena aku kan di organisasi itu aku emang megang yang buat nge-share info lomba gitu. Jadi aku cari gitu di Instagram. Jadi aku suka tuh cari-cari terus aku share ulang gitu. Kalau nggak ke Instagram ya aku share ke WhatsApp gitu buat informasi lomba, beasiswa kayak atau seminar, webinar gitu. Sebenarnya sama ya kalau misalkan dari aplikasi dari media sosial ke percakapan, cuman kalau dari
kalau dari media sosial itu cuma biasanya kan bisa ditambahin captionnya, kata-katanya tuh singkat gitu, kayak ayo join, ayo segera daftar, kayak gitu. Aplikasi chat biasanya tertata, udah gitu kayak dari ada pertama tuh kayak gambar dulu kayak gitu ya, kayak gambar dulu sign terus baru caption. Yang keenam, apakah kamu mengetahui mengenai etika dalam pendistribusian informasi? Coba dong jelasin dikit mengenai pemahaman kamu tentang ini. Kalau etika tuh menurut aku ya, kayak kita ada informasi nih, terus kita nih ya harus paham gitu informasi tentang apa, terus kita mau nge-share-nya nih ke siapa gitu. Itu sama mungkin dari isinya juga ya, isinya kan kita baca juga isinya nih kayak, jadi mengandung kayak, kalau mengandung sesuatu yang membuat apa ya, kayak bisa mungkin kayak berita hoax gitu, kayak buat bikin panik orang gitu. Kalau aku biasanya kalau etika informasi itu biasanya dilihatnya pertama dari tata bahasanya ya, tata bahasanya itu ya sopan atau paling penting sih nggak mengandung sara atau konten negatif, jadi tidak menyinggung siapapun. Yang ketujuh, apakah kamu merasakan dampak terhadap pendistribusian informasi baik di media sosial ataupun aplikasi percakapan? Jika iya, coba dong jelasin dikit mengenai pengalaman kamu terhadap dampak tersebut. Kalau bagi aku sendiri, aku lebih ini ya, aku jadi lebih tahu informasi karena aku juga kan aku yang nyari gitu. Terus aku juga lebih tahu ini kayak bener gak gitu. Kalau buat aku sendiri dampaknya mungkin lebih ke aku banyak belajar tentang tata bahasa yang maksudnya ya kan tata bahasa yang diketahui orang tuh beda-beda ya, maksudnya ya takutnya menurut aku sopan tapi menurut orang kurang sopan ya, lebih kayak aku tahu waktu-waktu mana time buat aku ngirim itunya sih, lebih informasinya itu kayak tepat atau enggak, kalau malam misalkan, kalau malam masih sopan atau enggak, kalau lewat jam segini masih sopan, yang menambah wawasan buat aku kayak oh ternyata ada kata-kata ini kah gitu, pengulis bahasa Indonesia ya. Yang kedelapan, apakah kamu selama mendapat informasi dari orang lain sebelum melakukan pendistribusian informasi membaca pesan tersebut secara detail? Coba dong jelasin dikit tentang pengalaman kamu atau kebiasaan kamu tentang ini. Kalau dari aku pribadi iya sih, karena kan kalau kita nge-share tapi kita nggak tahu isinya ya, kan kayak sama aja gimana ya, maksudnya kita nge-share informasi tapi kita aja nggak tahu gitu isinya. Jadi kalau aku sih ya baca dulu gitu, kalau ini emang penting buat di-share ya udah aku share itu. Terus ada pesan gitu, biasanya kalau aku mau cek gitu, biasanya aku cari tahu ini dapetnya dari mana gitu sumbernya, atau aku searching ulang ini beneran atau enggak gitu. Kalau misalnya emang sumbernya terpercaya ya udah. Kayak misalkan ada berita banjir di Jakarta ini, tapi di rumahku nggak banjir, kan aku rumahnya juga di Jakarta Utara, banjir Jakarta Barat. Aku kayak bingung, kayak ini beneran nggak sih atau hoax? Nah aku tanya teman-teman aku yang kerja di sana atau yang melewati Jakarta Utara sana gitu, kayak ini bener nggak sih banjir, kalau misalkan banjir kayak aku jadi kayak harus kasih tahu nih informasi ke orang-orang rumah, jadi kayak untuk siap-siap gitu kalau misalkan banjir atau enggak gitu. Kayak jangan langsung diambil dulu, kita harus cari tahu. Pertanyaan terakhir, bagaimana kamu menyaring pesan sebelum mendistribusikan pesan tersebut ke orang lain? Baca judulnya dulu ya, terus baca isinya. Kalau misalnya aku kayak ragu-ragu ya aku riset ulang gitu, ini bener gak sih. Biasanya kan kalau di internet itu banyak ya, kayak kalau itu emang hoax itu biasanya juga ketahuan gitu loh dari sumbernya. Kalau menyaring pesan sih biasanya aku dengan membaca ulang ya, kayak benar-benar dari aku baca ulang, kayak tanya teman kayak pendapatnya ini tuh kayak gini-gini, dia nge-share ke aku sopan tapi takutnya gak sopan, kayak lebih minta pendapat orang. Karena kita udah tahu nih pertanyaan dan jawaban dari dua orang narasumber itu, ternyata bisa disimpulin nih
dua orang narasumber itu memiliki kemampuan literasi digital yang tinggi. Kenapa? Karena berdasarkan informan pertama, dia menyebutkan bahwa dia melakukan cara pendistribusian informasi melalui poster ataupun broadcast mengenai informasi lomba, beasiswa, webinar ataupun seminar di media sosial maupun aplikasi percakapan yang dimilikinya. Selain itu, ia juga mengetahui etika dalam pendistribusian informasi, seperti memahami suatu informasi yang telah didapatkan dan mengetahui target sasaran kepada siapa dan tujuannya ke siapa. Selain memahami suatu informasi, ia juga membiasakan dirinya untuk membaca pesan secara detail dan menyaring suatu pesan dengan cara meriset ulang berita yang didapatkan, seperti mencari berita tersebut ke berita atau sumber yang terpercaya. Dari hal tersebutlah, ia juga merasakan dampak selama melakukan pendistribusian informasi, yaitu lebih banyak tahu informasi yang belum diketahui sebelumnya. Sedangkan berdasarkan informan kedua, ia menjelaskan bahwa ia telah mengetahui dan memahami bagaimana cara dalam etika dalam mendistribusikan suatu informasi. Biasanya, cara dia mendistribusikan informasi yang sering dilakukan adalah membuat snapgram dan feed Instagram ketika di media sosial. Sedangkan ketika berada di aplikasi percakapan, ia mengirimkan suatu poster webinar dan caption yang lebih panjang. Selain itu, ia juga memahami etika dalam pendistribusian informasi, seperti melihat dari tata bahasa suatu pesan dan tidak ada mengandung unsur sara. Ia juga membaca pesan secara detail dan menyaring pesan dengan cara membaca pesan terlebih dahulu dari atas hingga bawah dan melakukan riset ulang sebelum disebarluaskan. Hal tersebutlah yang tentu membawa dampak positif bagi dirinya, yaitu lebih banyak wawasan mengenai tata bahasa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Itu dia tadi kesimpulan dari tugas ini. Pokoknya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan cukup sekian dari aku. See you.